Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Mi semua dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D? Mis harap kalian sehat selalu dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Budi Pekerti pada bab 7 tentang kegiatan yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Nah, keseimbangan lingkungan atau kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua, faktor manusia atau disebut juga ulah manusia. Untuk materi yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang penyebab kerusakan lingkungan faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam termasuk ke dalam bencana alam. Contohnya yang pertama itu letusan gunung api. Nah, bencana alam ini tentu saja mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengapa? Karena letusan gunung api biasanya menyemburkan lava, lahar, uap panas, debu vulkanis, dan material padat. Untuk material padat ini biasanya berbentuk seperti batu, kerikil, pasir, yang mana itu semua dapat merusak pemukiman warga yang berada di sekitar lereng gunung api. Nah, yang kedua disertai gempa bumi vulkanik. Untuk letusan gunung api yang disertai gempa vulkanik ini tentunya sangat berdampak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar di lereng gunung api. Selanjutnya, dampak letusan gunung api yang pertama yaitu dapat menimbulkan hujan abu vulkanik, yang mana hujan abu vulkanik ini menyebabkan gangguan pernafasan. Tentunya sangat mengganggu ya pernafasan bagi warga-warga yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Lalu yang kedua, lava panas. Lava panas juga dapat merusak dan mematikan lingkungan yang dilalui. Yang ketiga, awan panas. Ini juga dapat merusak dan mematikan makhluk hidup. Yang keempat, gas beracun. Jadi dari letusan gunung api ini dapat mengeluarkan gas beracun yang dapat menimbulkan dan menyebabkan kematian pada makhluk hidup. Yang terakhir yaitu mengeluarkan material padat seperti batu, kerikil, dan pasir. Nah, dampak letusan gunung api bisa berlangsung lama. Hal tersebut tergantung pada kekuatan ledakan gunung api itu sendiri dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Untuk bencana alam yang kedua yang dapat merusak lingkungan hidup yaitu gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan endogen. Seperti bencana alam lainnya, tingkat kerusakan ini disebabkan oleh gempa bumi. Nah, tetapi gempa bumi ini sendiri bergantung pada besarnya kekuatan gempa yang dapat dihitung dalam satuan skala Richter. Lalu, apa saja kerusakan akibat gempa bumi? Yang pertama, bangunan roboh dan hancur. Nah, ini hal yang sangat meresahkan bagi warga. Mengapa? Karena rumah-rumah yang biasanya mereka tempati itu hancur akibat gempa bumi. Yang kedua, saluran transportasi hancur. Yang ketiga, tanah menjadi longsor. Yang keempat, gelombang laut pasang atau tsunami.
Jadi berikut adalah beberapa kerusakan akibat gempa bumi. Untuk bencana alam yang selanjutnya yang dapat merusak lingkungan yaitu banjir. Banjir di sini bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua yaitu faktor manusia. Bagaimana banjir yang disebabkan oleh faktor alam? Biasanya banjir yang disebabkan karena faktor alam terjadi jika hujan terus-menerus tanpa henti. Nah, itu yang menyebabkan banjir sering terjadi. Biasanya terjadi di awal musim penghujan atau bulan-bulan yang mengalami musim hujan. Lalu yang kedua itu faktor manusia. Bagaimana banjir yang disebabkan oleh faktor manusia? Misalnya seperti buang sampah sembarangan dan pengundulan hutan atau penebangan hutan secara liar. Itu sangat berdampak bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, akibat dari banjir yang pertama, hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur. Yang kedua, rusaknya tanaman padi dan palawija. 3, rusaknya bangunan dan tempat tinggal. Dan yang terakhir, terjangkitnya beberapa jenis kulit. Jadi ketika banjir itu terjadi, banyak sekali penyakit-penyakit yang melanda masyarakat karena cuaca yang tidak sehat dan udara yang tidak sehat juga. Itu yang menyebabkan beberapa faktor banyaknya penyakit akibat bencana alam banjir. Nah, untuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam sudah Miss contohkan seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan banjir. Untuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia akan Miss jelaskan pada materi minggu selanjutnya. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau materi yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan ke Miss kalian masing-masing dan kerjakan tugas latihan soal halaman 84 dan 85 pada buku paket Budi Pekerti. Ya, cukup sekian materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Miss akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.